Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, di part sebelumnya, Jiagu dan Yu Bangxiong tetap sabar menunggu akan kehadiran lukisan Nadi Hantu yang akan bangkit setelah 49 hari di tubuh Ding Saping. Apakah mereka bisa mendapatkan kekuatan itu? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Di luar itu, Pulong dan Peng Xiao berusaha masuk untuk menemui Wang Xiong dan akan mengalahkannya agar mereka dapat menjadi ketua dari geng ini. Sebelum mereka masuk, mereka pun dikepung oleh anak buah Wang Xiong yang tentu saja menyerang mereka dengan sangat buas. Karena takut, akhirnya Pulong pun masuk ke dalam gubuk yang ternyata di sana ada Ding Saying atau kakak dari Ding Saping yang sudah tidak suci lagi. Merasa kasihan, akhirnya Pulong pun melepaskan ikatan dari Ding Saying. Setelah terbebas, dia pun membalaskan dendamnya dengan membunuh para penjaga di sana. Setelah berhasil masuk menemui Wang Xiong, mereka pun akan melakukan penyerangan. Namun kekuatan dari mereka belum sebanding dengan Wang Xiong hingga Peng Xiao pun dibuat tak berdaya dan seni bela dirinya mati akibat cengkeraman darinya. Di detik-detik kematiannya datanglah para murid Heigong yang menyerang Wang Xiong dengan tujuan ingin menyelamatkan Ding Saping dan Ding Saying, sehingga pukulan bertubi-tubi dari mereka pun dilontarkan untuk membuat Wang Xiong terluka. Merasa cukup dengan semuanya, akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu bersama yang lainnya. Xin pun berpindah di rumah Jiagu. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk mengambil Ding Saping dari tangan Wang Xiong, karena waktu lukisan Nadi Hantu itu muncul sudah dekat, sehingga mereka harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Sementara itu, Wang Xiong ditemui oleh seorang misterius yang menyelamatkan Ding Saping dan Ding Saying. Orang misterius ini akan selalu ada di dekat Ding Saping karena dia juga menunggu akan kehadiran dari lukisan Nadi Hantu itu, yang ada di dalam badan Ding Saping. 接下来该怎么办？自龙吟死后，丁沙平会助你炼成，继续。你还？ Keesokan harinya di Gunung Juying, para murid Heigong berhasil menyelamatkan mereka. Namun sayangnya, dia tidak bisa membawa Ding Saping ke sana. Setelah merasa aman, Pulong dan Peng Xiao dipersilakan keluar dari ordo miliknya.
Tak berselang lama, kawanan Deng Feng pun telah sampai di Gunung Juying. Mereka langsung masuk ke dalam dan betapa terkejutnya Heigong saat melihat mereka masih hidup. Miao Xiao pun bercerita bahwa Deng Feng lah yang telah menjaga mereka sepanjang perjalanan ke Gunung Juying. Namun di sedang kebahagiaan itu, Liang Yuan menuduh Deng Feng kalau dia bukan manusia dikarenakan Deng Feng memiliki kekuatan dua yang di dalam tubuhnya. Sehingga Heigong pun melarangnya keluar dan dibuat tak sadarkan diri olehnya. 杨元，即便如此，登峰大哥也绝非灵徒。他先是头骨碎裂，死于当场，但是简直匪夷所思。谁能保证他对我御灵团？既如此，在下告辞便是。绝不能让他离开巨鹰。Di luar itu ada seorang pria dari Gunung Yongxia yang kembali ke Gunung Juying. Dia bernama San Yutong yang terkuat dari ordo pengusir roh. Saat dia akan masuk, dia pun menyadari bahwa ada seseorang yang mengintainya. Benar saja, di balik pohon ada Yuan Xiang. Namun dengan kemunculannya itu mampu menghasut Yutong untuk bergabung dengan mereka dan menjadi orang dalam jika Jiagu terpojok. Karena tangan Yuan menyentuhnya, membuat dia kesal sehingga pertarungan pun terjadi. Sementara itu di alam bawah sadar Deng Feng, dia bertemu dengan Ruyan yang memberitahunya tentang lukisan nadi hantu. Jika lukisan nadi hantu itu muncul, Ruyan tidak akan pernah muncul lagi di kehidupannya. Saat dia terbangun, dia pun terkejut dengan keberadaan Heigong yang berada di depannya. Ternyata Heigong menunggu waktu Ji habis untuk melihat apakah Deng Feng mempunyai kekuatan dua yang atau tidak, sebagai bukti dari omongan Liang Yuan. Sehingga untuk mengetesnya dia pun menyerang Deng Feng. Namun tetap saja kekuatan Deng Feng masih satu tingkat di bawah Heigong, sehingga Deng Feng pun harus kalah olehnya. Tak sampai di situ, merasa Deng Feng mempunyai banyak bakat dalam tubuhnya, Heigong pun memberikan 2 tingkat kekuatannya kepada Deng Feng dan memberikan teknik di setiap tingkatan kekuatannya, yang membuat Deng Feng menjadi lebih kuat dan mampu mencapai tingkat 9 pegunungan. Keesokan harinya, Yan Lingzia mendatangi Heigong untuk menanyakan keberadaan Deng Feng. Namun jawaban dari Heigong membuatnya marah sehingga dia pun menyerang Heigong. Dengan mudah Heigong bisa menghindar. Motor Mang Arman, ya Allah. Dengan mudah Heigong bisa menghindar dan menekan aku poinnya yang membuat Lingzia tak sadarkan diri, sehingga dia pun dimasukkan ke dalam sel bersama Deng Feng. Xin pun berpindah di dalam ordo. Heigong bersama yang lain sedang mengatur rencana tentang penyelamatan Ding Saping. Bukan dia saja yang membuat rencana, Jiagu pun sama sedang mengatur sesuatu untuk membawa Ding Saping keluar dari geng Wang Xiong. Karena kemunculan nadi hantu terjadi besok tengah malam, sehingga pertarungan pun akan terjadi di lembah Guyo. Keesokan harinya Jiagu pun mulai bergerak bersama antek-anteknya yang lain menuju geng Wang Xiong untuk membawa Ding Saping agar bisa memakannya dan mendapatkan kekuatan nadi hantu. Namun keberadaannya itu dapat dirasakan oleh Wang Xiong yang sudah diberitahu oleh seorang misterius itu, sehingga pertarungan dari mereka pun terjadi.
Setelah mendapatkan Ding Saping, mereka pun bergegas untuk pulang menuju rumah Jiagu. Namun di tengah perjalanan di lembah Guyo, mereka dihadang oleh para murid dari Heigong, sehingga pertarungan pun tak bisa dihindari. Saat mereka sedang sibuk bertarung, Yuan Xiang pun membawa Ding Saping agar aman dari mereka dengan memilih jalan memutar. Tapi sayangnya, keberadaannya itu diketahui oleh Heigong. Cukup dengan gertakannya saja membuat Yuan ketakutan sampai akhirnya Ding Saping pun berhasil didapatkan oleh Heigong dan dibawa ke dalam ordo. Sesampainya di ordo, Heigong pun memiliki rencana untuk mengeluarkan yin yang ada di dalam tubuh Ding Saping agar dirinya bisa menjadi normal seperti semula dan lukisan itu tidak muncul di dunia ini. Namun Jiagu tak mungkin tinggal diam begitu saja, mereka pasti akan kembali lagi untuk mengambil Ding Saping, hingga mereka pun bersiap untuk menghadang Jiagu dengan kemampuannya. Benar saja, di luar itu komplotan Jiagu sudah di dalam ordo mereka, sehingga pertarungan pun terjadi. Sementara itu di dalam ordo, Heigong sedang berusaha untuk mengeluarkan yin dari Ding Saping. Namun sayangnya, dengan kekuatan yang sudah diberikan kepada Deng Peng membuatnya lemah dan gagal dalam proses pengeluaran yinnya. Merasa gagal, dia pun pergi keluar untuk membantu muridnya. Namun keberadaannya itu membuat Heigong kesal dikarenakan Jiagu yang sudah berkhianat dari ordo, sehingga Heigong pun menyerangnya. Saat pertarungan terjadi, Heigong kesulitan melawan Jiagu karena kekuatannya sekarang hanya ada di tingkat 6 pegunungan saja, yang membuat Jiagu sombong karena merasa hebat dari Heigong. Meskipun kalah dari Jiagu, setidaknya waktu tengah malam sudah lewat, yang membuat lukisan di hantu itu tidak dimiliki oleh Jiagu. Seketika itu mereka masuk ke dalamnya untuk melihat Ding Saping. Namun betapa terkejutnya mereka saat Ding Saping memakan dirinya sendiri. Ternyata, seorang misterius itu adalah roh permohonan Ding Saping di 20 tahun yang akan datang. Dia datang ke masa sekarang untuk mengubah sejarah dan membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membantai keluarganya termasuk Jiagu. Hingga akhirnya dengan kekuatan nadi hantu miliknya, membuat Jiagu mati dan hancur berkeping-keping. Setelah membunuh Jiagu, Ding Saping pun akan membunuh Wang Xiong dan menghidupkan kembali keluarganya yang telah mati. Namun kekuatan dia sekarang digunakan dengan seenaknya, yang membuat Heigong melarang Ding Saping karena tindakannya itu melanggar kehendak surga. Tak terima dengan hal itu membuat Ding Saping marah dan membunuh Heigong.
Di detik-detik kematiannya datanglah Deng Feng yang berhasil mematahkan kekuatan nadi hantu dan membuat Heigong selamat akan serangan dari Ding Xiaoping. Karena kekuatan Deng Feng sekarang sudah mencapai tingkat 9 pegunungan, ditambah dengan kekuatan 2 yin yang dimilikinya, membuat Deng Feng tak bisa diserang oleh kekuatan nadi hantu milik Ding Xiaoping, sehingga dengan mudah Deng Feng mendapat mengalahkannya.